Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Bagaimana kabar kalian hari ini? Saya yakin kalian masih bersemangat dan dalam keadaan sehat untuk mengikuti pembelajaran pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan. Sebelum kita memulai materi di hari ini, alangkah lebih baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa, dipersilahkan. Cukup. Semoga yang kita pelajari hari ini dapat bermanfaat di hari ini dan di kemudian hari. Untuk materi pembelajaran pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan, membahas materi tentang ketentuan Undang-Undang Dasar 1945 dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Di minggu yang lalu, saya telah memberikan tugas kepada kalian untuk memahami materi yang saya sampaikan melalui gambar. Saya harap di antara kalian tidak ada satupun yang tidak mengerjakan tugas. Saya harap kalian memahami materi yang saya sampaikan di pertemuan yang lalu. Hari ini membahas subbab yang B, kedudukan warga negara dan penduduk Indonesia. Selain wilayah, unsur lain yang tidak kalah penting bagi pembentukan negara adalah penduduk. Yang pertama, status warga negara Indonesia. Diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia. Dalam pemahaman sebagian besar masyarakat, warga negara atau rakyat disamakan dengan penduduk. Padahal, ketiganya adalah hal yang berbeda. Sekarang kita memahami makna tentang rakyat, penduduk, dan warga negara. Rakyat yaitu kumpulan manusia yang hidup bermasyarakat di wilayah suatu negara dan memiliki cita-cita untuk hidup bersama dalam suatu kesatuan politik. Sedangkan penduduk adalah semua orang yang ada atau bertempat tinggal dalam wilayah negara dengan ketegasan telah memenuhi persyaratan-persyaratan tertentu yang ditetapkan oleh peraturan negara sehingga mereka dapat melakukan kegiatan-kegiatan kehidupan yang sewajarnya di wilayah negara yang bersangkutan. Yang dikatakan sebagai penduduk apabila seseorang tinggal selama 1 tahun berturut-turut di wilayah Indonesia. Sedangkan bukan penduduk adalah orang yang tinggal di Indonesia selama kurang dari 1 tahun atau sementara. Biasanya kita sebut dengan turis. Selanjutnya adalah warga negara. Warga negara adalah orang yang memiliki hubungan yang tidak terputus dengan tanah airnya dan undang-undang dasar negaranya, serta mengakui kekuasaan negara walaupun yang bersangkutan berada di luar negeri selama tidak memutuskan hubungan kewarganegaraannya atau tidak terikat oleh ketentuan hukum negara yang lain. Dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 Pasal 1 disebutkan bahwa warga negara adalah warga suatu negara yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan. Sampai di sini, kalian bisa memahami perbedaan ketiganya ya. Menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 yang termasuk warga negara Indonesia adalah sebagai berikut. A. Setiap orang yang sebelum berlakunya undang-undang tersebut telah menjadi warga negara Indonesia. Maksudnya adalah
Sebelum diundangkannya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006, yang sudah terlanjur menjadi warga negara Indonesia tidak bisa dibatalkan kewarganegaraannya. B. Anak yang lahir dari perkawinan yang sah dari ayah dan ibu warga negara Indonesia, secara otomatis anak tersebut memiliki kewarganegaraan Indonesia. C. Anak yang lahir dari perkawinan yang sah dari seorang ayah warga negara Indonesia dan ibu warga negara asing atau sebaliknya. Jadi apabila dalam satu perkawinan tersebut melibatkan warga negara Indonesia dan warga negara asing, maka secara otomatis anak dari hasil keturunan perkawinan tersebut mendapatkan kewarganegaraan Indonesia. D. Anak yang lahir dari perkawinan yang sah dari seorang ibu warga negara Indonesia dan ayah yang tidak memiliki kewarganegaraan atau hukum negara asal sang ayah tidak memberikan kewarganegaraan kepada anak tersebut. Apabila dalam suatu perkawinan melibatkan warga negara Indonesia dan yang tidak memiliki kewarganegaraan, maka secara otomatis anak yang lahir dari perkawinan tersebut mendapatkan kewarganegaraan Indonesia. E. Anak yang lahir dalam tenggang waktu 300 hari setelah ayahnya meninggal dunia dari perkawinan yang sah, dan ayahnya itu seorang warga negara Indonesia. F. Anak yang lahir di luar perkawinan yang sah dari ibu warga negara Indonesia. Meskipun anak tersebut lahir di luar perkawinan yang sah, tetapi jika ibunya seorang warga negara Indonesia, maka anak tersebut secara otomatis mendapatkan kewarganegaraan Indonesia. G. Anak yang lahir di luar perkawinan yang sah dari ibu warga negara Indonesia yang diakui oleh seorang ayah warga negara Indonesia sebagai anaknya, dan pengakuan itu dilakukan sebelum anak tersebut berusia 18 tahun atau belum kawin. Jadi, apabila seorang warga negara Indonesia dan warga negara asing memiliki anak meskipun di luar perkawinan yang sah, maka secara otomatis anak tersebut tetap memiliki kewarganegaraan Indonesia sampai dengan dia berusia 18 tahun atau dia belum menikah. Setelah usia 18 tahun atau sudah menikah, maka dia diperbolehkan untuk memilih kewarganegaraan atau berpindah kewarganegaraan. Selanjutnya adalah anak yang lahir di wilayah negara Republik Indonesia yang pada waktu itu lahir tidak jelas status kewarganegaraan ayah dan ibunya. Gambarannya adalah jika anak tersebut ditemukan tanpa kedua orang tuanya, yang kita tidak tahu kedua orang tuanya itu kewarganegaraannya apa. Apakah mereka WNI atau WNA? Jika kita tidak mengetahui orang tuanya, maka anak tersebut yang lahir di wilayah Republik Indonesia secara otomatis memiliki kewarganegaraan Republik Indonesia. I. Anak yang baru lahir yang ditemukan di wilayah negara Republik Indonesia selama ayah dan ibunya tidak diketahui. Ini serupa dengan poin H. Jika kita tidak mengetahui ayah dan ibunya itu kewarganegaraan mana, tetapi anak tersebut lahir di wilayah negara Republik Indonesia, maka secara otomatis kewarganegaraan anak tersebut adalah WNI. J. Anak yang lahir di wilayah negara Republik Indonesia apabila ayah dan ibunya tidak memiliki kewarganegaraan atau tidak diketahui keberadaannya.
Maka, anak yang dilahirkan di luar wilayah Republik Indonesia dari ayah dan ibu warga negara Indonesia yang karena ketentuan dari negara tempat anak tersebut dilahirkan memberikan kewarganegaraan kepada anak yang bersangkutan. Ini nanti akan dijelaskan di materi selanjutnya. Intinya, jika anak tersebut dilahirkan tetapi bukan di negara Republik Indonesia, tetapi ayah dan ibunya adalah WNI, dan negara tempat anak itu dilahirkan tidak memberikan kewarganegaraan kepada anak tersebut. L. Anak dari seorang ayah atau ibu yang telah dikabulkan permohonan kewarganegaraannya, kemudian ayah atau ibunya meninggal dunia sebelum mengucapkan sumpah atau menyatakan janji setia. Jadi, kewarganegaraan ini dengan permintaan. Materi yang akan kita bahas saat ini berhubungan dengan materi yang baru saja saya sampaikan, yaitu tentang asas penentuan kewarganegaraan. Yang A adalah asas jus sanguinis, atau asas berdasarkan hubungan darah, atau asas berdasarkan keturunan. Jus sanguinis merupakan asas penentuan status kewarganegaraan yang didasarkan pada pertalian darah atau keturunan dari orang yang bersangkutan, sehingga yang menentukan kewarganegaraan seseorang ialah kewarganegaraan orang tuanya. Jadi, asas jus sanguinis tidak memperdulikan tempat ia dilahirkan. Negara yang menganut asas ini diantaranya adalah Republik Rakyat Tiongkok, Belanda, dan Filipina. Yang B, asas jus soli, atau asas berdasarkan tempat kelahiran. Jus soli merupakan asas penentuan status kewarganegaraan yang didasarkan pada daerah atau tempat tinggal seseorang dilahirkan. Hal ini menyebabkan siapapun yang lahir di negara yang menganut asas jus soli akan menjadi warga negara dari negara tersebut. Negara yang menganut asas jus soli diantaranya Argentina, Amerika Serikat, dan Brazil. Sampai di sini dulu ya materinya. Sekarang tugas kalian adalah berikan satu contoh dari kewarganegaraan berdasarkan asas jus sanguinis. Yang kedua, berikan satu contoh dari kewarganegaraan berdasarkan asas jus soli. Contohnya seperti ini. Misalnya, X lahir di negara ... yang menganut asas ... dengan orang tua yang berkewarganegaraan ... maka anak tersebut memiliki kewarganegaraan ... Ini adalah kewarganegaraan berdasarkan asas jus ... Paham ya? Sekian yang dapat saya sampaikan hari ini. Semoga bermanfaat. Jangan lupa dengan tugasnya, dan saya yakin kalian pasti bisa memahami apa yang saya sampaikan hari ini. Sampai jumpa minggu depan. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.